Sebagian wilayah Indonesia, khususnya bagian selatan, saat ini mengalami musim kemarau yang ditandai dengan pengurangan curah hujan secara signifikan. Periode ini seringkali berhubungan dengan fenomena berkurangnya suhu udara yang sering disebut dengan istilah bediding. Bediding merujuk pada fenomena suhu udara yang terasa lebih dingin, khususnya pada malam hingga menjelang pagi hari, terutama di daerah dataran tinggi. BMKG mencatat suhu minimum mencapai 9,4 derajat Celcius pada tanggal 7 Juni di wilayah Manggarai, Nusa Tenggara Timur dan juga di sekitar wilayah Wonosobo yang mencapai 16,9 derajat Celcius pada tanggal 8 Juni 2026. Berbeda dengan wilayah Indonesia bagian selatan yang cenderung lebih kering, sebagian wilayah Indonesia bagian utara masih mengalami hujan dengan intensitas ringan bahkan hingga sangat lebat. Pada periode 8 hingga 10 Juni 2026, hujan lebat hingga sangat lebat masih tercatat di Sumatera Barat mencapai 128 mm per hari, kemudian di Kalimantan Timur 108 mm per hari, di Kalimantan Tengah 101 mm per hari, Papua Tengah mencapai 94 mm per hari, serta di Riau mencapai 71 mm per hari. Pada episode kali ini, kita akan membahas kondisi penurunan suhu udara yang mulai terasa seiring penguatan monsun Australia, meski dinamika atmosfer masih memicu hujan signifikan di sebagian wilayah Indonesia. Bersama saya Nurul Iza Fitria, mari kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, memasuki sepekan ke depan, masyarakat tetap perlu mewaspadai terhadap potensi cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu. Adapun sejumlah fenomena atmosfer yang diperkirakan akan mempengaruhi kondisi cuaca di wilayah Indonesia, diantaranya ada El Nino Southern Oscillation atau yang disebut dengan istilah ENSO, yang diprediksi menunjukkan kecenderungan fase hangat di sekitar Samudra Pasifik tropis bagian tengah hingga timur, ditandai dengan indeks Nino 34 sebesar positif 81 dan juga SOI sebesar minus 22,3. Selanjutnya, untuk aktivitas MJO berada di fase 8 hingga 1 atau di sekitar wilayah Western Hemisphere Afrika, namun secara spasial berpotensi aktif dan juga mempengaruhi sebagian wilayah Indonesia, terutama di sekitar Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, hingga ke Maluku Utara. Kemudian untuk gelombang Kelvin diperkirakan bergerak melintasi sebagian Aceh, Sumatera Utara, Jawa, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Kemudian untuk gelombang Rossby ekuatorial juga berpotensi aktif di wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi Tengah, hingga ke Sulawesi Utara. Terakhir, untuk sirkulasi siklonik terbentuk di wilayah Kalimantan Tengah yang dapat memicu terbentuknya pola konvergensi, konfluensi, dan juga perlambatan angin. Kondisi tersebut perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan potensi hujan di sebagian wilayah Indonesia. Berdasarkan dinamika atmosfer yang telah kami sampaikan sebelumnya, untuk perakiraan cuaca di Indonesia selama periode 12 hingga 14 Juni 2026 umumnya didominasi oleh kondisi cerah berawan hingga hujan lebat. Namun adanya potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang masih dapat terjadi dengan kategori peringatan dini siaga berpotensi terjadi di wilayah Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua Pegunungan. Selanjutnya, cuaca di Indonesia selama periode 15 hingga 18 Juni 2026 juga secara umum kondisi cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan lebat. Kemudian potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang juga masih berpotensi terjadi dengan kategori peringatan dini siaga, terutama di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan juga di Papua Pegunungan. Dalam rangka menghadapi musim kemarau dan dengan mempertimbangkan beberapa dinamika atmosfer yang telah disebutkan sebelumnya,